Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, dan satu lagi kawan saya bernama Muhammad Rifki. Di sini saya dan kawan saya ingin membuat tentang video dinasti Mongol. Dinasti Mongol yang pertama didirikan oleh Genghis Khan yang berhasil menyatukan suku-suku Mongol dan memulai ekspansinya militernya pada awal abad ke-13. Di bawah kepemimpinannya, Mongol menaklukkan wilayah yang luas termasuk Cina Utara, Asia Tengah, Persia, dan sebagian Eropa Timur. Sedikit menjelaskan tentang struktur kekaisaran Mongol. Setelah kematian Genghis Khan, kekaisaran dibagi di antara putra-putranya menjadi beberapa khanat, termasuk Khanat Chagatai, Khanat Chipa, Mochi, dan dinasti Yuan di Cina. Pada masa itu pusat pemerintahan meskipun terbagi kekaisaran tetap berkoordinasi melalui pertemuan-pertemuan berkala yang disebut Kuratai, di mana kebijakan umum dan sesi pemimpinan dibahas. Yang selanjutnya, keberagaman budaya dan aspirasi yang adaptif. Mongol terkenal karena kemampuan mereka untuk mengadaptasi dan mengintegrasikan sistem administrasi dan budaya dari wilayah yang mereka taklukkan. Contohnya, di pemerintah dari dinasti Song, mereka mendukung seni dan budaya serta melindungi cendekiawan dan sinaman dan dari berbagai latar belakang. Dari sistem ekonomi dan perdagangan, Kekaisaran Mongol memainkan peran sangat penting dalam mengamankan dan memfasilitas perdagangan di sepanjang jalur sutra. Ini memperkuat pertukaran barang, ide, dan teknologi antar timur dan barat. Mereka mengembangkan sistem pajak yang efisien dan jaringan pos yang luas yang membantu dalam administrasi kekaisaran yang luas dan kompleks. Dan adapun sedikit membahas aspek pendidikan dalam bangunan dinasti Mongol, khususnya selama pemerintahan kekaisaran Mongol, ini juga mencerminkan dampak yang signifikan terhadap penyebaran ilmu pengetahuan dan budaya. Ada beberapa aspek pendidikan yang berkembang pada masa itu. Yang pertama, perpustakaan dan pusat pembelajaran. Kublai Khan, salah satu penguasa terkenal di dinasti Mongol, mendirikan perpustakaan besar dan pusat pembelajaran di berbagai kota. Salah satu yang terkenal perpustakaan di Kanadu. Yang terkenal adalah perpustakaan Kanadu. Di beberapa kota juga mereka mendirikan observatorium astronomi yang juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, itu mereka juga menerjemahkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Mongol mendukung terjemahan teks dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Mongol dan Persia. Teks-teks Yunani, India, Arab, Tionghoa diterjemahkan dan disebarkan ke seluruh kekaisaran. Hal ini juga membantu menyebarkan pengetahuan tentang matematika, astronomi, kedokteran, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Yang ketiga, infrastruktur pendidikan. Pembangunan madrasah dan sekolah yang mengajarkan berbagai ilmu termasuk teologi Islam, sains, dan seni. Banyak cendekiawan dan ilmuwan diundang ke ibu kota kekaisaran untuk mengajarkan dan meneliti. Yang keempat, perlindungan terhadap cendekiawan. Dinasti Mongol memberikan perlindungan dan dukungan finansial kepada cendekiawan dari berbagai latar belakang, budaya, dan agama. Mereka juga diundang ke sana untuk berbagi pengetahuan dan melakukan diskusi ilmiah. Yang kelima, perdagangan dan jalur sutra. Mongol mengamankan jalur sutra yang telah dibahas di tadi juga yang tidak hanya digunakan untuk perdagangan barang tetapi juga untuk
pertukaran ide dan pengetahuan. Ini memungkinkan perpindahan cendekiawan dan buku dari satu wilayah ke wilayah lain, memperkaya pendidikan dan ilmu pengetahuan di berbagai daerah. Yang keenam, sistem pendidikan yang terbuka. Kekaisaran Mongol memiliki pendekatan yang terbuka terhadap berbagai tradisi intelektual dan budaya. Mereka menerima dan mengintegrasikan berbagai pengetahuan dari berbagai peradaban yang mereka taklukkan atau yang berada dalam lingkup pengaruh mereka. Di sini juga penting untuk dicatat bahwa meskipun Mongol dikenal sebagai penakluk yang tangguh, mereka juga memiliki dampak yang positif dalam hal penyebaran ilmu pengetahuan dan budaya melalui pembangunan infrastruktur pendidikan dan dukungan terhadap cendekiawan. Cukup sekian dari kami pembahasan tentang aspek pendidikan Kekaisaran Mongol. Di sini sedikit saja pembahasannya. Kadang ada yang lebih menarik dari yang saya jelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.